Pak, kamu tahu nggak? Ada apa? Piala Dunia U20 tahun ini bakal diadain di Indonesia loh. Hah, beneran? Beneran? Wah, hebat banget Indonesia dong. Iya dong. Hey, kalian ngebahas apa nih? Tentang Piala Dunia U20. Piala Dunia U20 FIFA? Iya. Oh, aku ada kabar terbaru loh tentang Piala Dunia. Apaan tuh? Nah, di sini ternyata Indonesia dicabut menjadi tuan rumah. Hah? Kok bisa? Kalian penasaran? Iya. Penasaran? Aku juga penasaran. Maka, mari kita simak pada pembahasan video berikut. FIFA resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah pada Piala Dunia U20 pada tahun 2021. Dilansir dari kompas.com, saat itu Indonesia berhasil menyisihkan Brazil dan Peru yang juga mengajukan diri sebagai tuan rumah pada Piala U20. Pada Desember 2020, FIFA membatalkan Piala Dunia U20 2021 dengan alasan pandemi COVID-19. Kendati demikian, FIFA tidak mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 untuk edisi berikutnya, yaitu pada 2023. Dikutip dari kompas.com, setelah terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA yang akan diselenggarakan di Bali, Gubernur Provinsi Bali, Iwayan Koster, melakukan penolakan kehadiran timnas U20 Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 2023 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga pada tanggal 14 Maret 2023. Alasan Bali menolak adalah dengan landasan kemanusiaan dan toleransi. Lalu, setelah banyak kejadian yang menyebabkan kemampuan Indonesia dianggap tidak mencukupi untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023, FIFA mengambil keputusan untuk membatalkan undian Piala Dunia U20 2023 yang dikonfirmasi oleh PSSI pada 29 Maret 2023. Dikutip dari FIFA.com, pada tanggal 29 Maret 2023, FIFA resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Berdasarkan keputusan FIFA tersebut, Indonesia berkemungkinan akan dikenai sanksi dari FIFA. Dikutip dari BBC.com, Indonesia berkemungkinan akan dikenai sanksi yaitu dikucilkan dari dunia sepak bola. Kemudian dikutip lagi dari Detik.com, Indonesia berkemungkinan akan dibekukan dari segala kegiatan yang diselenggarakan oleh FIFA. Akmal mengatakan Indonesia terancam menerima sanksi dari FIFA jika nantinya batal menjadi tuan rumah. Salah satunya dibekukan. Kalau dibekukan, kita tidak bisa ikut event-event yang digelar FIFA sampai pembukanya dicabut, katanya. Itu hukuman yang paling ringan. Selain pembekuan apa? Bisa juga dicoret dari keanggotaan FIFA. Dilansir dari artikel Octagon.com, terdapat 3 statement pro. Yang pertama, menurut pandangan Ganjar Pranowo, alasan Indonesia tolak timnas Israel U20 di tahun 2023 adalah komitmen Indonesia soal perdamaian dunia. Disebutnya sudah menjadi kontrak sosial bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Khususnya mendukung Palestina dapat dilakukan melalui langkah memboikot kedatangan timnas sepak bola Israel ke Indonesia. Diulas dari artikel okezone.com, statement kedua pro, alasan FIFA tolak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 adalah karena venue dinilai belum siap. Setidaknya ada 6 stadion yang disiapkan Indonesia sebagai venue Piala Dunia U20 tahun 2023. Namun, stadion-stadion yang dipercaya sebagai venue U20 tahun 2023 tidak benar-benar siap 100%. Dikutip dari Okezone.com, disebutkan bahwa isi surat FIFA menyinggung terkait tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober tahun 2022. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi bahwa FIFA ingin Indonesia berfokus dan berkomitmen terhadap transformasi sepak bola di Indonesia terkait tragedi Kanjuruhan. Kasus kontra yang pertama adalah persiapan yang telah matang yang disiapkan oleh pihak Indonesia untuk mengadakan U20. Dengan adanya pembatalan FIFA U20 ini membuat banyaknya pihak yang kecewa. Pemerintah, timnas Indonesia, panitia, dan warga Indonesia. Mengapa? Karena pihak dari Indonesia sendiri telah siap untuk mengadakan FIFA U20 dan telah mengeluarkan banyak dana.
Berdasarkan artikel Hukum Indonesia menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan FIFA U20 ini, pihak Polri telah menyiapkan 2.716 pasukan yang disiapkan untuk menjaga dan pengawalan acara FIFA U20 ini. Persiapan yang telah dilakukan oleh pihak Timnas Indonesia yang pertama adalah memaksimalkan fisik, yang kedua menyusun strategi untuk pertandingan, dan yang ketiga adalah memaksimalkan kemampuan setiap individu. Keputusan pembatalan Piala Dunia U20 menyebabkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Selain menyebabkan kerugian pada atlet nasional, hal ini juga menyebabkan kerugian dana yang begitu besar. Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia menyatakan kerugian dana yang dialami Indonesia diperkirakan sekitar 3,7 triliun rupiah. Selain menyebabkan kerugian di sektor ekonomi, pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia juga menyebabkan kerugian di sektor pariwisata dan berpotensi mengalami gangguan investasi. Pencabutan ini tentunya memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia. Selain kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah, Indonesia juga terancam kehilangan investor besar dan berdampak kepada sektor pariwisata. Sektor pariwisata Indonesia terdampak merugi karena batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang memutus arus masuknya wisatawan dan turis ke Indonesia. Jika dilihat dari penyelenggaraan Piala Dunia di negara-negara lain, pemasukan turis dan wisatawan ke negara tersebut meningkat drastis. Berdasarkan video pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa berita tentang Indonesia yang dicabut sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA U20 memberikan banyak pendapat dari setiap orang, di mana pendapat tersebut bersifat pro dan juga kontra. Pada pro-nya itu sendiri, contoh besarnya ialah menyayangkan kejadian tersebut karena mematikan harapan anak bangsa dalam menyaksikan serta mengikuti kegiatan Piala Dunia tersebut. Lalu pada kontranya sendiri, Indonesia mengalami kerugian sebesar 3,7 triliun yang disebut juga tidak sedikit, dan hal tersebut sangat merugikan. Lalu, kita sebagai pembaca yang menerima banyak informasi harus memiliki sebuah keterampilan, yaitu membaca kritis agar dapat memahami dan memaknai setiap informasi yang kita terima. Nah, itulah tadi video pembahasan kami tentang pencabutan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Piala Dunia U20. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.